Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau belajar dengan mendatangkan wirausahawati. Ya, beliau adalah pengusaha ya, empek-empek Farah ya, dari Gresik. Nanti kita akan bincang-bincang hangat dengan beliau ya, dan kita simak ya nanti apa motivasi untuk kita semua ya. Oke ya. Langsung saja kita mau bincang ya. Nanti Umi kasih kesempatan untuk kalian juga untuk berdiskusi sama tamu kita ya, Bu Desi Yunise ya. Sebelumnya kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu pemaparan dari beliau apa gitu ya, cerita gitu ya. Kalau kita ngambil judul adalah empek-empek ya, empek-empek lahir di tengah wabah. Nah, ini kita dengarkan ya. Kenapa? Karena terus terang itu kita sama-sama sebuah komunitas kita dan ketika sakit tuh ya Masya Allah ya sudah merekrut karyawan ya. Ini padahal wabah ini banyak membuat orang stres, kemudian sampai ada yang bunuh diri kan gitu ya. Namun ternyata beliau ini malah bisa surprise ya kan, apa namanya ya, ini ya enggak jumut, enggak malah pikirannya negatif gitu ya. Jadi ini kita ambil banyak ilmu nanti dari beliau ya. Langsung saja kalian semua pasti pengen tahu ya gitu ya, misalnya ini ya kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, sangat jelas sekali, Bu. Ya, terima kasih. Baik. Atas ini apa namanya kedatangannya di mana ya? Di sekolah ya, jauh ya. Jauh sekali ini, Bu. Iya. Gresik gitu ya, itu memang harus harus beberapa jam kan itu ya. Ini alhamdulillah ya, dengan wabah ini nih malah pendidikan itu bisa membawa berkah. Ya. Membawa berkah. Iya. Ini mungkin betul. Jadi ya, mungkin bisa cerita sharing kepada anak-anak. Memang ada TKN, ada yang jurusan TBSM, ada yang tapi kalau menurut itu luas ya, jurusan apapun dia, nanti kita nggak tahu risiko itu apakah jadi kuliner atau betul. apa. Ya mungkin gitu ya Bu Desi. Nah, ini silakan. Ya betul. Diberikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil. Mikrofonnya mati, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terpencet ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watih wa iltazama bi tariqatih wa tarasama hutah wa ja'alal aqidatal islamiyata asasan li fikrati wal ahkama syar'iyyata miqyasan li amali wa masdarun ahkami. Alhamdulillah, puji syukur ya senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia, izinnya dan takdirnya jualah kita berkumpul ya di forum yang tidak disangka-sangka ya dan tidak direncanakan. Saya itu agak surprise, excited juga ya
Karena sebenarnya bermula dari postingan saya di Facebook ya, cerita tentang lahirnya usaha baru saya ini. Sholawat dan salam juga semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Suri Tauladan. Beliau adalah teladan juga di dalam bisnis ya. Bahkan beliau sejak kecil itu sudah memulai usaha bisnis. Ya, semoga kita bisa mengambil teladan dalam semua aspek kehidupannya. Di sini saya lihat ada hadir Bapak Kepala Sekolah, Bapak yang terhormat Bapak Idris Lika. Saya mohon izin Pak untuk sharing tipis-tipis dengan Ananda semua. Mungkin ada juga guru-guru di sini. Mohon izin. Sebenarnya berada di Ananda semua ini serasa berada di hadapan anak saya ya. Nah, sekedar cerita sebenarnya saya cerita sedikit lahirnya Pempek Farah ini sebenarnya belum lama ya. Bahkan saya launching itu saya ingat betul sekitar tanggal 20 September. Jadi belum ada 2 bulan ya, 1 bulan lebih sedikit ya dari sekarang. Nah, bagaimana bermula usaha ini? Ini jadi dari anak saya. Anak saya usia 15 tahun ya. Karena pandemi anak-anak kan dipulangkan belajar dari rumah gitu. Nah, salah satu dampak belajar di rumah itu memang anak-anak memegang gawai ya. Di antara teman-temannya itu banyak yang usaha. Sehingga dia itu terdorong juga untuk mau usaha gitu. Dan pada saat itu memang anak saya ini namanya Hanif ya, sekarang sudah di Mesir, berangkat ke Mesir seminggu yang lalu. Jadi dia pingin usaha. Waktu itu memang inilah hikmah yang harus kita selalu syukuri ya. Waktu itu dia kepingin jadi reseller sebuah pakaian lah, merek pakaian. Tapi ternyata dia kirim DM ke ownernya itu nggak dibalas-balas gitu ya. Jadi nggak dibalas-balas. Nah terus, nah kebetulan selalu dia ingin sekali jualan. Ayo kita bisnis, ayo kita memulai usaha dan sebagainya, gitu. Ya udah, ayo kita usaha gitu. Jadi sebenarnya idenya ini dari anak saya yang usianya 15 tahun. Gitu. Waktu itu dia pulang memang bersiap, memang mau sekolah di Mesir. Jadi dalam penantian itu dia ketemu ide ke sana. Ya udah, ya waktu itu memang sebenarnya sudah hampir berangkat. Jadi 2 minggu sebelum berangkat. Udah, kemudian kita Bismillah ada jalan juga dari Allah SWT, dikasih adik saya kita memulai usaha ini. Ya udah, akhirnya kita mulailah melakukan memulai usaha ini. Jadi kalau ditanya idenya ya dari seperti Ananda segini ya, anak-anak yang masih muda tapi sudah punya semangat usaha gitu. Apalagi dia kan pingin sekolah di Mesir, jadi minat bisnisnya juga alhamdulillah lumayan tinggi. Dan pada saat saya bawakan pempek di sana, dia malah begini, teman-temanku pingin ngajak gimana jualan di sini aja gitu. Wah, saya bilang Mas ini ke Mesir buat sekolah ya, fokus dulu lah ke sekolah, nanti deh namanya jualan gitu. Gitu ya Umi, Cici, ringkas cerita dari kisah gimana usaha ini mulai lahir lah ya, gitu. Berarti malah dari anak ya ya? Iya betul, dari anak saya ya usia 15 tahun ya kayak Ananda di sini. Ya jadi kangen seperti. Ya. Iya ya. Jadi Mas tergolong masih sangat muda, tapi Masya Allah ketika saya baca itu bisa merekrut karyawan Nah ini bisa jadi sharing kepada anak-anak gitu ya, karena kan kita hari ini kalau bisa itu membuka lapangan pekerjaan gitu ya, bukan mencari pekerjaan gitu ya. Ini tafadhali Afan, ini ke mute
infonya Anti. Ya, ya, adik-adik sekalian, ananda sekalian. Jadi memang segala sesuatu itu harus kita respon secara positif ya. Kita bersyukur. Ada sebuah quote yang bagus ya dari Kang Dewa. Ini Dewa Selling ya. Kalau yang sering mengikuti postingan beliau katanya kan no selling dying ya. Jadi kalau tidak ada penjualan itu ya selesai gitu. Dying ya udah ya mati ibaratnya gitu. Memang hari gini yang namanya materi atau uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya itu perlu uang ya. Mau kita sekolah yang bagus berkualitas perlu biaya mahal gitu ya, atau mau mendapat layanan kesehatan yang memadai juga butuh biaya mahal dan sebagainya. Jadi akhirnya kita di situ juga kalau mengandalkan lapangan pekerjaan yang sekarang kita ketahui gelombang gelombang PHK itu luar biasa ya. Nah, kita jadi harus berpikir bagaimana kita bukan mencari pekerjaan, tapi kita menyediakan lapangan kerja. Nah, jadi kalau niat baik kita itu ada pada diri kita dan kita minta ke Allah bahwa ya Allah saya dedikasikan bisnis ini untuk meraih ridho-Mu. Nah, insya Allah Allah kasih jalan gitu. Saya sedikit cerita ya adik-adik sekalian bahwa saya sudah dalam memulai usaha ini saya sudah ketemu resep 2 ya. Jadi saya juga cerita bahwa saya riset dulu ya. Riset selama 2 bulan bagaimana supaya produk ini bisa berkualitas ya, betul-betul bagus ya dan diterima oleh publik. Dan hasilnya Masya Allah, alhamdulillah ya saya tidak mau launching sebelum fix dan betul-betul bagus hasilnya. Karena saya juga memakai prinsip memang dari guru-guru bisnis itu diantara jangan menjual produk yang tidak bagus kualitasnya. Ya, kita ketahui kalau kita menjual sesuatu itu kan orang loyal, orang trust itu kalau kualitasnya betul-betul bagus. Nah, itulah makanya saya riset gitu. Tapi saya belum menemukan satu resep ya. Ini sekedar biar kita itu jangan menunggu sempurna, tapi jalanlah ya, jalan dulu. Jadi adik-adik sekalian, saya itu ada kurang satu resep yang belum fix ya, namanya pempek adaan. Padahal waktu itu saya sudah launching, saya udah nerima pesanan. Ya, sudah lebih dari 10 paket di antara teman-teman saya yang pesan gitu. Nah, wah gimana nih ya. Terus Masya Allah, betul yang namanya ilmu itu learning by doing ya. Dan yang memberi petunjuk itu Allah. Waktu itu saya kehabisan bahan. Waktunya malam gitu ya. Saya harus menyediakan semua pesanan. Jadi saya hanya memanfaatkan bahan yang ada di lemari es saya. Masya Allah, apa yang saya cari gitu ya. Resep yang saya cari selama ini itu ternyata dikasih sama Allah sebuah kondisi bahwa itu yang saya harus kerjakan dan saya menemukan apa yang saya cari ya. Meskipun selama ini saya browsing di YouTube, saya cari artikel untuk mencari resep yang namanya adaan supaya dia tidak kempes, supaya dia itu tetap bagus ya, tidak menciut, tidak keriput dan sebagainya. Justru saya dapatkan resep itu karena saya kehabisan bahan. Hikmahnya apa yang ingin saya ceritakan? Kadang-kadang kita menyangka bahwa suatu situasi yang menurut akal pikiran manusia itu sesuatu yang enggak baik, enggak mendukung dari rencana kita, ternyata justru tidak ya. Karena kalau kita muslim ya, kalau kita tahu semuanya itu adalah Allah ya. Jadi ada sebuah quote yang menarik ya. Jangan takut untuk terjun ya, dalam tanda kutip, terjun ke jurang. Boleh jadi Allah sudah menyiapkan sayap untukmu agar kamu bisa terbang. Jadi kalau ada seseorang yang berhentikan dari pekerjaan atau apapun kondisinya, kita harus punya pikiran yang positif. Boleh jadi Allah menyiapkan situasi, kondisi yang lebih hebat gitu ya, lebih bagus lagi. Nah, jadi
Alhamdulillahnya dilalah itu memang bukan karena usaha kita, tapi itu betul-betul dari Allah. Nah, waktu itu saya belum 1 bulan, saya baru launching. Ternyata luar biasa, respon konsumen itu di luar ekspektasi saya. Ada testimoni bilang begini, selama ini saya belum pernah merasakan pempek yang seperti ini, baru ini yang cocok. Bahkan ada yang bilang 17 tahun saya berada di Gresik belum pernah menemukan pempek yang seperti ini. Dan mayoritas semua mengatakan respon yang sama. Belum ada yang menyatakan yang kurang positif gitu, seperti itu. Dan itu rata-rata sama. Nah, itu adalah karunia Allah dan juga proses ya kesungguhan kita. Dan satu lagi Ananda sekalian, saya untuk meminta untuk menemukan resep saya itu sampai sholat hajat gitu. Sebelum saya ngelakoni riset saya sampai sholat hajat. Ya Allah, saya ini kepingin dapat resep yang pas gitu untuk memulai usaha saya. Saya pingin ada usaha yang sedikit banyak bisa mensupport juga nanti anak saya yang akan sekolah di Mesir. Saya luruskan niat bahwa ini niatnya memohon ridho Allah ya, untuk didedikasikan bukan untuk hanya sekedar buat kita pribadi ya, tapi buat banyak orang. Alhamdulillah sekarang kapasitas produksi semakin meningkat gitu ya. Dan luar kota karena saya share di Facebook makin banyak juga permintaan, dan itu Masya Allah ya, itu yang harus kita syukuri ya setiap kondisi. Nah, mungkin quote yang bagus juga yang bisa kita memotivasi kita, bisnis yang bagus itu seperti apa? Ya bisnis yang dijalankan gitu ya. Nggak ada meskipun kita obrolkan bagaimana juga dia nggak ada ya. Yang jelas kita jalankan. Terus sungguh-sungguh ya minta ke Allah diberi petunjuk. Suaranya apa, Bu Desi, apa suaranya ke mute? Oh iya, ya seperti itu. Ya, ini kayaknya kita diingatkan karena tadi share-nya banyak kesalahan teknis. 5 menit lagi nih, nanti ini mohon maaf. Oh iya iya. Tadi perjanjiannya 40 menit di awal, nanti nggak usah ikut masuk, tapi kayaknya masuk lagi nggak apa-apa ini, Iya nggak apa-apa ya, asal nanti yang penting udah ya boleh nanti saya masuk lagi. Nah, nanti kalau mati lagi ini seperti biasa ya, karena kita pakai Zoom yang gratis. Karena ya nggak apa-apa ya. Kalian semua sudah jadi ya, siap ya, jadi silakan disupport ya untuk pendidikan ini sangat berterima kasih sekali gitu ya. Terus terang ketika mendengar cerita ini Anti tadi itu rasanya pengen meleleh gitu ya. Maksudnya gini ya, yang benar-benar itu karena Allah gitu ya, sampai dimintakan kepada Allah. Betul. Gitu ya. Kemudian masa-masa pandemi ini kan masa-masa orang stres. Masa-masa orang stres. Betul. Iya. Kan bukan malah mereka itu senang. Iya. Dirumahkan malah mereka stres, sampai ada yang ini mohon maaf ini kalau itu ya gitu ya, itu merasa tugasnya banyak gitu ya, kemudian sampai bunuh diri gitu ya. Iya. Kalau apa namanya Bu Desi sendiri gitu ya, ini kan sebenarnya malah banyak yang diurusin gitu ya, tapi betul. bisa memberikan ini usaha yang sangat apa namanya ya, memberikan peluang bisnis untuk karyawan gitu ya, kemudian untuk ya niatnya tadi ya untuk anak yang pergi ke Mesir ya, Masya Allah. Saya terus terang ya anak saya masih kecil, tapi ya dia juga pengen ke Mesir. Saya itu mikir Masya Allah biayanya pasti sangat besar kan itu ya. Ini tadi singkat cerita Bu Desi mengatakan bahwa pengujian produk ya, ada pengujian produk ya, dan tidak akan pernah di launching produknya
ketika tidak bagus. Ini kemarin kami Ya. bicara tentang itu memang ya, bicara tentang pengujian produk ya, kemudian harus bagus benar-benar. Saya lanjut ya, berarti. Sebentar lagi azan, dikit lagi selesai. Ya, baik, saya lanjut. Terkait dengan tadi bagaimana pengujian produk. Jadi saya produk enggak saya berikan ke publik dengan responden yang cukup banyak, enggak. Saya cuman di antara keluarga. Ya. Jadi tester yang paling jujur itu keluarga saya. Jadi mereka kalau bilang kalau masakan saya kalau nggak enak ya nggak enak, nggak mau dimakan gitu ya. Jadi kalau memang enak dibilang enak gitu. Jadi nggak terlalu yang ideal saya lepas ke publik, enggak. Ya, jadi saya berprinsip kalau di keluarga sudah oke, terutama suami, anak dan saya itu sudah oke, ini oke berarti. Apalagi anak saya yang masih balita ya atau yang usia 7 tahun itu paling jujur. Jadi saya kadang bikin ini. Jadi dia yang kalau dia udah oke, berarti mayoritas juga kakak, kemudian suami dan anak saya yang tadi saya ceritakan tadi idenya kalau udah oke berarti oke. Nah pas mereka sudah oke, terus bahkan anak saya yang kecil itu bilang menurut Nasir ini sudah pas. Nah berarti memang dari saya juga udah pas, mereka udah pas, nggak ada yang komplain, itu alhamdulillah berarti saya anggap itu udah pas gitu. Dan alhamdulillah juga pas betul-betul saya share launching ke publik semua menerima. Alhamdulillah atas karunia Allah gitu. Jadi memang apa ya, kalau kita yakin bahwa ini akan bagus ya, terus kita juga uji dengan yang kita anggap sebagai sampel yang representatif, ya udah jalan gitu. Kalau gitu sistem produksi ini sekarang Bu? Ya. Nah, ini produksinya, jadi saya sekarang sudah setiap hari karena ada karyawan juga yang sudah saya rekrut. Nah, jadi karena kita udah menambah kapasitas produksi, sudah mulai diversifikasi juga, kita sudah karena pempek saya itu awal launchingnya itu betul-betul dari ikan tenggiri, sekarang kita ingin yang harga lebih masuk ke publik, meskipun selama ini nggak ada yang komentar mahal ya. Semua menerima, bahkan mereka itu banyak yang minta repeat order gitu ya, baik dari kalangan para dokter gitu, kemudian mereka praktisi, para guru dan sebagainya itu menerima dan mereka tahu persis harganya. Terus saya sekarang pingin bikin yang pempek yang dari ikan gabus dan juga dari yang dos tanpa apa namanya ikan gitu. Jadi udah mulai berpikir seperti itu karena sudah lumayan stabil ya, jalannya keluar kota juga sudah lumayan banyak gitu dan sebagainya. Tapi di perjalanan memang kita akan ketemu apa ya, ide-ide ya. Justru kalau kita ngelakoni itu akan ada ide-ide kreatif baru yang akan kita munculkan. Kayak misalnya saya variannya Masya Allah saya kasih mozzarella, ya kasih keju Kraft, selain dari varian-varian yang sudah ada yang original. Dan respon apalagi anak-anak milenial itu sangat suka dengan gitu. Meskipun saya nilai nggak murah ya. Satu saya jual kapal selam isi mozzarella itu adalah 17.000 dengan berat 50 gram gitu. Dan itu laku dan nggak ada yang bilang mahal gitu. Karena memang
Rata-rata mereka komentarnya begini, berapa kali tante aku beli tetap kualitasnya bagus, rasanya tetap enak. Nah, jadi saya untuk menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen, kalau ada sesuatu yang cacat saya nggak jual. Saya tahan produknya, nggak saya lepas ke publik. Kayak misalnya ada hal-hal yang nggak berkenan lah di hati saya nggak kasih supaya orang tetap kepercayaan gitu. Gitu ya. Jadi adik-adik semua, sebenarnya saya ingin berpesan ya bahwa kalau kita sungguh-sungguh, kita ingat aja bagaimana Bunda Hajar ya, yang berusaha maksimal mungkin ya untuk mencari air di tengah gurun pasir. Tapi kita nggak boleh sombong bahwa hasil itu bukan kita, bukan karena usaha kita. Semua itu karena karunia Allah gitu ya. Jadi siapa yang mendatangkan konsumen, siapa yang membuat kepercayaan publik itu kepada kita itu adalah Allah. Bagaimana kita dengan melaksanakan syariat gitu ya. Coba baca-baca ilmunya Dewa Selling ya. Itu bagaimana branding ya, personal branding. Orang percaya kalau personal branding kita yang kita bangun setiap tahun ya, kemudian kita membuat prestasi-prestasi, nggak hanya di bidang yang usaha yang kita geluti, itu orang percaya gitu. Nah itu pesan saya sama adik-adik. Itu Mi Cici, saya rasa untuk produk ya, gitu. Jadi penasaran sebenarnya produknya gitu ya. Kalau dikirim ke Riau ini bisa enggak jadi atau busnya enggak? Ya, saya masih nyoba mau ngirim ke Bukit Tinggi. Jadi karena ada teman penulis, sesama penulis lumayan kenal dekat, dia sudah order. Baru saya mau kirim. Jadi saya kalau keluar kota saya hanya mengirim kapal selam sama lenjer karena kalau satu adaan itu dia mengandung santan. Nah, karena kita pakai vakum dikemas secara vakum, dia memperpanjang umur produk. Selama ini sampai Jakarta, sampai Serang aman. Bahkan sampai ke Kairo, Mesir di bawah anak saya itu sekitar 3 hari masih bagus kondisinya. Jadi kemungkinan sih dengan pakai kargo yang sekitar 3 hari tetap bagus produknya. Tapi saya ini masih nyoba ke Sumatera. Baru selama ini saya Pulau Jawa. Nah ini masih nyoba yang ke Sumatera. Ini baru mau ke Bukit Tinggi. Ya, ini jadi jauh ini sudah terasa ingin tes gitu ya. Iya sudah. Ini saya kadang seperti ini mikirnya, waduh ini tapi saya sangat percaya diri gitu, ngirim produk saya ke Kairo itu membawa sebagai oleh-oleh gitu ya, karena di sini sudah diterima dan alhamdulillahnya semua respon positif. Jadi saya percaya diri meskipun usianya belum ada 2 bulan ya, baru 40 harian lah. Sejak tanggal 20 September ini kan baru awal November. Gitu. Masya Allah. Khasnya Sumatera nih gitu ya. Sumatera Palembang. Ya. Kalau ini Bu Desi sendiri ini kan di Gresik. Tapi asalnya mana ya. asalnya? Saya itu asalnya Lampung. Saya asalnya Lampung, kuliah di IPB Bogor. Jurusan Teknologi Industri Pertanian, ya teman-teman juga kadang riset tentang produk makanan. Terus saya karena menikah dengan orang Gresik, pindahnya ke Gresik dan saya sudah sekitar 16 tahun domisili di Gresik. Masya Allah, ya. Gitu. Ya mungkin itu dari saya. Ini mungkin sebelum Bu Desi karena di Gresik ini tadi sudah ini azan zuhur, beda dengan kita ya nak, gitu ya. Iya, tadi udah azan zuhur. Atas ini Umi kasih ini kesempatan siapa yang mau bertanya? Berapa orang ya? 2 orang aja lah ya. Nah, 2 orang saja. Silakan ini yang bertanya untuk di ini speakernya dihidupkan lagi. Nah, silakan. Ini jarang-jarang hari Kamis besok kita nggak akan kedatangan Bu Desi lagi ya. Kalau kalian mau
Bu, kami mau pesen produknya. Ayo rame-rame kita ya, biar ongkirnya. Jangan gitu. Aku mau jadi Bang Fajar. Fajar ini traktir. Ayo, siapa ada nggak yang tanya? Yuk. Siapa yang tanya? Nggak usah malu-malu. Malu-malu nanti malu-malu. Gandul. Yang tanya Rizky. Yuk. Enggak, Mi. Rizky tanya. Enggak. Ayo yang bertanya. Ada orang saja. Angker tanya katanya Umi. Apa? Siapa yang tanya? Resepnya bisa dibagikan, Mi. Berbagi resep itu. Tapi coba sama Bu Desi ya, mau nggak ini tanya sama Bu Desi, ini ada tanya resepnya bisa dibagikan kah katanya. Suaranya nggak terdengar. Ada suara jadi mengganggu. Bisa diulang? Ya, Bu Desi. Bisa diulang? Ya. Ini tadi anak-anak ada yang tanya gitu ya, resepnya itu bisa dibagi nggak Mi gitu ya? Wah, kalau ya bagus, itu pertanyaan yang bagus gitu ya. Saya Pempek Farah nggak jual resep, jadi itu jawaban diplomatis ya. Pempek Farah jual produk. Nah, salah satu untuk menghargai hasil karya usaha kreasi kita, kita ini adalah rahasia perusahaan. Jadi resep tidak kita share gitu ya. Itu salah satu cara kita menghargai kreasi kita gitu. Ya, gitu ya. Itu ada di pelajaran kelas 2 ya. Ya, ada di pelajaran di kelas 2 bahwa itu memang menghargai hasil karya orang lain ya. Jadi kita kalau mau menirunya kita tiru aja, berarti nggak harus ikan tenggiri. Tadi Bu Desi mau ikan gabus kan gitu ya. Jadi kita gini ya, sebenarnya resep-resep yang umum itu sudah beredar di publik sebenarnya ya, banyak kan di YouTube atau ditulis di Cookpad dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memodifikasi resep-resep itu supaya dia spesial ya, hasil karya kita, ada spesifikasi tersendiri. Oh ya, ini kelebihannya produk kita seperti apa gitu. Nah, jadi bagaimana cara berpikir kita itu yang lebih kita bangun, bahwasannya kita bagaimana kita menghargai kreasi kita, bagaimana kita berproses ya, karena yang namanya hasil tidak pernah mengkhianati proses gitu ya. Kalau kita sungguh-sungguh, ya seperti kata pepatah ya, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkan gitu ya. Gitu ini atau itu saja ini karena waktu, karena Bu Desi harus ini sudah zuhur di kita belum gitu ya. Betul. Udah? Benar udah? Nggak ada pertanyaan? Tidak, Umi. Nggak ada. Tidak, Umi. Kalian ya. Mungkin itu Bu Desi. Ini kami sangat berterima kasih sekali untuk kehadiran ini ya. Sangat Masya Allah ya, semoga suatu saat itu bisa bertemu ya
Nggak cuma Amin. kita bukan jalan ke sini, Amin. Amin. pulang ke Lampung, ke mampir ke Riau. Masya Allah. Amin. Insya Allah. Tanya, Ya. Nah, karena ada lowongan kami. ada lowongan. mau buka cabang di sana? Bisa. Boleh Ya. chat. Masya Allah, ya, Masya Allah. Jadi gini ya, pepatah mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan di muka bumi. Ya, tidak ada yang Betul. Jadi Ya. pertemuan kita hari ini pun tidak kebetulan. Umi nggak tahu gitu ya, suatu saat ternyata ya empek Farah ini cabangnya itu yang memiliki adalah Rizky Amin. Ya, kemudian Doni. Masya Allah. Kemudian Kak Ega. Oh, Masya Allah, nggak ada yang tahu. Ya, kenapa? Karena ingat ya, tidak ada yang kebetulan di muka bumi. Maka selalu ambil hikmah dari setiap kejadian. Ingat itu. Ya, ambil hikmah dari setiap kejadian. Sama dengan Umi punya channel itu pun karena mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kita seperti ini mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sehingga apa? Kita tetap bisa belajar. Mungkin itu. Terima kasih banyak, jazakillah khair. Kita doakan ya, karena iya Kuna. 40 lebih ya, tadi ada 50 hampir 60 ya, 60. Masya Allah. Kita doakan bersama-sama semoga usaha Bu Desi ya, Bu Desi UNICEF. Amin. 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 Dan semoga kita semua juga mendapatkan kesuksesan yang sama. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mau disampaikan lagi Bu Desi sama anak-anak? Kalau Ya, satu pesan aja ya buat Ananda sekalian atau siapapun yang mau memulai usaha ya, niatkan karena Allah ya. Dan niatkan bukan hanya untuk pribadi kita, tapi untuk kalau boleh itu untuk semesta alam gitu. Jadi dengan niat seperti itu yang akan bekerja itu adalah Allah yang membesarkan, yang menumbuhkan, yang mengembangkan, insya Allah itu Allah ya. Beda kalau kita niat hanya untuk pribadi sendiri, nah itu mungkin hanya bertumbuh berkembang cukup untuk pribadi kita ya. Jadi semangat ya, berani ya, pantang menyerah. Sudah itu saja Umi Cici, terima kasih juga atas waktu dan kesempatan. Saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Boleh kalau mau lihat follow Facebook saya, terutama Desi Unice, bisa lihat-lihat di sana. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Salam.